dalam ibadah kolom dan ibadah syukur hari ulang tahun ke-57 Syammas Maria Goni dalam keluarga Tiwou Goni. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah saat ini. Sebagai Kadim Ketua Jemaat Gemim Kalpari Malalayang, Pendeta Deti Tanjaya Lengkong MTH, dalam persiapan kita angkat pujian Ku Berbahagia. Kita bersama dalam persekutuan yang beribadah malam hari ini dengan keluarga Tiwou Goni. Kita akan masuk dalam ibadah syukur. Kita mempersiapkan diri kita bersama-sama. Dan biarlah kita bersedia hati diundang berdiri. Lihatlah betapa baiknya Tuhan Allah kita. Dia mengadakan segala yang baik dalam kehidupan ini. Dialah juga yang merahmati titian hidup dari Ibu Syammas Maria Tiwou Goni di usianya yang ke-57 tahun hari ini. Bernyanyilah, bermazmurlah baginya, dan tinggikanlah namanya yang kudus, oleh karena kasih setianya selalu nyata bagi kita. Mari kita menyambut dengan pujian kasih dari sorga. Dari sorga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir mengalir dan mengalir. Kita masuk pada tahbisan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya,
dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita sambut pujian lagi dengan menyanyi Ku Berbahagia. Yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaan. Ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Bernyanyi bahagia, memuji selamanya. Aku bernyanyi, memuji Yesus selamanya. Saudara dipersilakan duduk. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha menyelidiki dan maha tahu akan kehidupan setiap kami orang percaya. Kami datang mengaku dosa di hadapan-Mu. Kami sebagai keluarga Kristen, kami pun tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Sebagai orang dewasa ataupun anak-anak, sebagai suami, sebagai istri, dan anak-anak. Engkau tahu apa yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Terlebih ketika Engkau melihat kami kadang melakukan kesalahan-kesalahan, menyakiti hati orang-orang yang kami cintai, dan mengecewakan hati Tuhan. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Tolong kami agar supaya kami layak lagi di hadapan Tuhan. Kami boleh berdamai dengan Tuhan, dan kami boleh mengalami kasih Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, dengarkan kami yang memohon pengampunan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut pujian nama Yesus berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus kasih kan hatiku bersyukur di jalan selamat. Aku puji nama-Mu. Siapakah yang dapat menambah sejengkal kehidupannya? Atau siapakah yang dapat meniti hari demi hari tanpa merasakan bahwa ada sesuatu yang mengadakan segala sesuatu? Adakah yang bisa berkata, aku hidup dalam kegagahanku, aku akan terbang dengan sayap-sayap emasku.
Ya Allah Sang Halik Semesta, Engkaulah yang awal dan yang akhir. Hanya kepadamu kami bersyukur. Dan kini aku hendak memuji dan bersyukur padamu ya Allah, dan hendak menyatakan kepada orang tua, kerabat dan sanak saudara, bahwa sesungguhnya Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu tak terlukiskan dan kesetiaan-Mu tak terukirkan dalam setiap karya yang dilakukan. Karena apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Kita sambut lagi pujian Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa untuk pembacaan cerita firman. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali memohon kepadamu di tengah sukacita keluarga, pelayan, keluarga Tiwau Goni di malam hari ini. Kami hendak mendasarkan sukacita ini dengan firman-Mu. Buatlah kami memahami arti kehadiran kami, kehidupan yang Engkau berikan bagi Syamas Ibu Maria Goni, sehingga boleh menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan. Karena itu tuntunlah kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Sebab hanya firman-Mu itu kami boleh menatap hari esok dengan penuh pengharapan. Kami memohon kepadamu Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Kita membaca dari kitab Yesaya pasal 48 ayat 16c sampai ayat yang ke-19. Yesaya 48 ayat 16c sampai ayat yang ke-19. Yesaya 48 ayat 16c sampai ayat yang ke-19. Demikian. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh.
Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Keluarga yang bersuka cita, Syamas Ibu Maria Tiwogoni sampai sekarang dapat eksis, melayani dengan banyak tertawa. Bukannya tidak ada masalah, Kang, Syamas. Tapi itulah yang kita dengarkan dari firman Tuhan. Kata Paulus, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Bukan berarti Paulusnya ada penderitaan. Tetapi dia selalu memandang positif dari apa yang negatif dia hadapi. Nah, karena itu memang kalau orang mau suka uji diri kita, jujur. Apakah kalau orang menghadapi berbagai pergumulan, orang bisa mengucap syukur, ada sukacita? Sebagai manusia kadang orang nggak mampu. Ya. Tapi memang mau tidak mau kata firman seperti itu bukan berarti Allah, orang Tuhan Allah ini nak mengerti orang manusia penuh kekurangan. Tapi Tuhan mau supaya orang memandang hal yang positif di balik segala hal-hal yang bagi kita itu membuat kita sengsara atau menderita. Itulah sebabnya dari apa yang kita baca kitab Yesaya 48 juga ini menjadi suatu berita pengharapan dan penghiburan bagi umat yang benar-benar mengalami kesusahan dan penderitaan. Sehingga untuk meyakinkan agar umat Tuhan ini kuat berdiri tegak, walaupun dalam penderitaan mereka harus memandang kepada Tuhan, maka melalui Nabi Yesaya, Tuhan berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi berarti umat Tuhan tidak sendiri. Tuhan tahu dan dia akan menyertai apa yang kita alami dalam hidup ini. Sebagai manusia biasa memang tidak ada yang mengatakan bahwa kita ini bebas penderitaan. Apalagi sekarang dengan pandemi ini, memang orang hidup dalam katakanlah kekhawatiran, kepanikan, ketakutan, karena yang mengancam kita adalah kehidupan kita. Sehingga upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini diberlakukan secara katakanlah ya paripurna, boleh dikata seperti itu, kita pakai bahasa itu. Jadi semua, tidak ada yang tidak berupaya untuk melindungi diri, menghindarkan diri dari ancaman virus COVID-19 ini. Sehingga jaminannya apa yang dikatakan, jadi kunci untuk memperoleh kebahagiaan dan damai sejahtera itu ternyata adalah memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Walaupun dalam berbagai tantangan yang kita hadapi, kita selalu berharap ke depan itu kita bisa hidup bahagia, bisa hidup sejahtera. Dan itu yang kita kejar, yang kita cari. Sejak kita menikah, kita berkeluarga, kalau boleh kita hidup bahagia dan sejahtera.
Nah, firman Tuhan menjamin kita, kalau kita mau hidup bahagia dan sejahtera, perhatikanlah perintah Tuhan. Sederhana sebetulnya. Tuhan tidak memberi hal-hal yang berat untuk kita. Kehidupan kekal saja Dia berikan cuma-cuma, gratis. Apalagi dalam proses dinamika hidup kita harus jalani, dan Tuhan menawarkan hanya dengan memperhatikan perintah-perintahnya. Maka damai, sejahtera, dan bahagia. Jadi ada gambaran di sini bagaimana hidup damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Begitu juga kebahagiaan itu bagaikan gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Luar biasa. Jadi itu menunjuk pada kekekalan. Maka jangan kita khawatir atau cemas, karena Tuhan sudah mempersiapkan itu dalam hidup kita. Sehingga kalaupun kita merasa tidak bahagia, misalkan, kita tidak damai dalam menjalani kehidupan ini. Bukan berarti hidup kita itu ditentukan dari luar diri kita atau dari luar lingkungan kita. Karena ada juga memang yang kita dengar, nyendak bahagia, nyendak damai, karena kok nih orang peribut, dorang ini bilang nyendak menjamin orang hidup nyaman dan tenang di lingkungan ini. Sering memang ketidakbahagiaan kita ini seakan-akan dikait-kaitkan dengan situasi-situasi di luar diri kita atau yang ada di sekeliling sekitar kita. Tapi sebetulnya kalau kita mau melihat firman ini, bahwa tidak bahagianya kita, tidak damainya kita dalam hidup rumah tangga kita itu bukan ditentukan dari faktor dari luar, eksternal kita, tidak ditentukan dari luar diri kita. Tetapi firman Tuhan menegaskan di sini bahwa kebahagiaan dan damai sejahtera yang kita cari dan kita kejar itu hanya kalau kita memperhatikan perintah Tuhan. Karunia Allah pada diri kita itu besar. Sehingga mari kita menikmati apa yang Tuhan sudah siapkan, sudah sediakan, dan menjamin hidup kita. Antara lain di dalamnya panjang umur. Bagaimana kita telah disediakan suatu kehidupan yang penuh damai, sejahtera, kalau kita tidak bisa menikmati. Maka Tuhan tambahkan usia sesuai dengan rencananya. Karena kita adalah teman sekerja, mitra Allah ada di tengah-tengah dunia ini. Dia akan hadir dalam setiap saat. Nah, itu yang tadi kita dengarkan, Tuhan yang akan mengajar kita tentang apa yang memberi faedah. Tuhan akan menuntun kita apa yang harus kita tempuh. Karena Tuhan tahu sering kita mudah sesat. Sering kita mengalami berbagai tantangan dan cobaan yang bisa membuat kita bermasa bodoh. Tapi kalau kita tahu ada Tuhan yang menuntun dan mendampingi kita, maka Dia akan menuntun juga apa yang harus kita buat ketika kita sedang mengejar hidup damai dan kebahagiaan. Dan kita bersyukur di usia yang ke-58, 57, suka tambah 1. 57 tahun ini tentu menjadi harapan tetap kuat, sehat, energik, semangat melayani, semangat dalam menghadapi hari esok, termasuk semangat menghadapi tantangan apapun. Karena Tuhan juga yang mendampingi, kita tidak sendiri, Dia akan melindungi kaum keluarga. Di usia yang baru ini, sebagai anugerah yang Tuhan berikan, yang patut kita syukuri bersama, supaya ketika menikmati hidup yang Tuhan berikan ini, kita nikmati, kita jalani dengan penuh pengharapan, bahwa apa yang Tuhan janjikan itu benar akan
dialami, diperoleh, baik bersama keluarga dan bahkan kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan akan dilengkapi dengan kesaksian. Silahkan. Terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Sebagai kesaksian, memang Pak Pendeta bilang bahwa dalam kehidupan biar Dahlia lihat tertawa, mar ada jo pergumulan, dan memang itu juga sebagai umat manusia kita memang tidak luput dari pergumulan. Kendati pun kalau kita tahu kita sudah tergolong dalam orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Seperti ada pepatah, ada pendapat bahwa semakin dekat dengan Tuhan, maka semakin banyak ujian, semakin banyak pencobaan. Namun sebagai orang yang percaya, kita yakini itu, dan kita percaya ketika kita serahkan semua itu ke dalam tangan kasih Tuhan, kita percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi akan setiap perjalanan hidup kita. Dan saya tak banyak dapat berkata-kata selain saya katakan Tuhan Yesus baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Dan untuk selanjutnya kita akan membawakan pujian. Sudah cetaran 2 aja. Di jalanku di jalanku. Iya. Di jalan Kukudiri. Di jalan 1 2 1 2 3. Di jalan kuku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku.
Saudara-saudara, itulah kita telah saksikan bersama ungkapan kasih yang sudah disaksikan oleh keluarga menikmati usia 57 tahun Syamas Ibu Maria Tiwogoni, tentu membawa sukacita tersendiri, dan itulah sebabnya mari kita lanjut dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan membimbing kita berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi, Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa untuk keluarga. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang lagi mengucap syukur dalam doa bersama pada saat ini.
karena kebaikan Tuhan sangat besar kami alami. Di tengah-tengah situasi kami harus membatasi diri terhadap segala wabah COVID-19 ini. Tapi kami bersyukur karena Engkau ternyata tetap menjaga dan melindungi kami. Kami pun berupaya bersama dengan pemerintah kami untuk menjaga diri kami, agar kami pun ikut serta dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Sehingga apa yang kami rasakan dan alami pada saat ini, itu juga adalah anugerah-Mu dalam hidup kami. Seperti yang Engkau buat dalam keluarga pelayan Syamas Ibu Maria Tiwogoni. Engkau tambahkan usia lagi genap 57 tahun, dan itu adalah berkat terindah di tengah-tengah kehidupan rumah tangga ini. Sekalipun mungkin banyak tantangan dan cobaan, tetapi apa yang Engkau firmankan, Engkaulah yang menuntun setiap orang percaya. Engkaulah Tuhan yang memberikan faedah agar menikmati hidup ini berarti dan sangat berharga. Tuhan menjanjikan kami kehidupan damai sejahtera dan bahagia sebagai jaminan ketika kami mau hidup taat setia, memperhatikan dan melakukan perintah-Mu dalam hidup ini. Untuk itu Tuhan, tuntun kami. Tuntunlah kaum keluarga sebagai keluarga pelayan, agar mereka pun menjalani hidup dalam lindungan dan pimpinan Tuhan. Menyerahkan kehidupan mereka untuk dituntun oleh Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami ikut mendoakan agar semangat dan sukacita yang berasal dari Tuhan, bagian dari kehidupan yang damai dan sejahtera, kiranya Engkau anugerahkan terus dalam kehidupan keluarga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, yang senantiasa menjanjikan hal yang indah dalam hidup ini. Keharmonisan dalam rumah tangga kami itu adalah bagian dari kehendak Tuhan. Sebagaimana yang Engkau katakan, ada damai sejahtera dan bahagia bagi setiap orang yang memperhatikan dan melakukan firman. Kiranya itu berlaku dalam kehidupan keluarga. Suami, istri, dan anak-anak cucu yang mereka cintai. Keluarga Tiwogoni. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menjamin masa depan kami. Bahkan supaya kami pun secara sadar menjalani hari-hari hidup ini bukan serampangan, tetapi kami ada di dalam pimpinan Tuhan. Untuk itulah ya Bapa, berkati kami oleh firman-Mu, agar kami pun mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Bersamalah dengan kaum keluarga dalam tugas sehari-harinya. Bagi Syamas, tugas pokok yang harus dilaksanakan dalam bentuk pengabdian dan pemberian diri mereka untuk melaksanakan kepercayaan bangsa ini, negara ini. Engkaulah yang akan memberkatinya. Bersama suami melaksanakan tugas juga dalam melayani jemaat Kolom 9. Tuhan kiranya memberkati.
Demikian pun dalam kerjasama dengan Penatua Bapak Roni Sumendap, supaya pelayanan mereka akan semakin meningkat dan bertambah, agar jemaat Tuhan terus bertumbuh dan bertambah-tambah dalam iman. Berkatilah Tuhan, agar mereka bisa memberi teladan yang baik. Tentu mulai dari keluarga mereka. Berkatilah harapan dan rencana keluarga, serta anak-anak cucu. Engkau Allah beserta dengan mereka. Menopang pelayanan orang tua adalah hal yang penting bagi anak-anak, supaya mereka dapat memberi teladan dan menjadi motivasi bagi keluarga-keluarga jemaat. Ya Bapa, terima kasih. Yang terbaik sudah Engkau nyatakan, dan biarlah keluarga juga dapat memberi yang terbaik untuk memberi kesaksian dalam rangka memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberi persembahan. Kuduskanlah karena kami memberi dengan sukacita. Untuk hari selanjutnya, kami mohon penyertaan Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, dan pengharapan baru, agar dalam melangkahkan kehidupan mereka, mereka tidak sendiri, tetapi ada di dalam lindungan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan keluarga ini dalam tangan kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita berdiri, kita akan menyanyi, Aku akan selalu bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur, membuat hatiku tentram. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, lalu merenungkannya siang dan malam. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Kiranya damai sejahtera melimpah-limpah dalam hidupmu, mengawali dan menutup dengan rahmat surgawi, serta cinta kasih Allah. Kiranya Allah Bapa kita mencukupkan segala keperluan jasmani dan rohani di dalam kekayaan roh-Nya. Dan kiranya kita dilimpahi dengan berkat kesuksesan, keberhasilan, serta sejahtera dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus Yesus, supaya engkau dan seisi rumahmu selamat sampai selamanya. Amin. 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 Demikianlah ibadah sudah selesai, dan terima kasih, banyak selamat.
Tuhan memberkati Syamas beserta keluarga. Demikianlah ibadah kolom dan ibadah syukur hari ulang tahun ke-57 Ibu Syamas Mario Goni dalam keluarga Tiwo Goni boleh terlaksana dengan baik. Disampaikan terima kasih buat Pendeta Deti Tanjaya Lengkong MTH. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas dan pelayanan dimanapun Ibu Pendeta melayani. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan selamat hari ulang tahun secara berturut-turut dimulai dari UPK WKI dan dilanjutkan oleh UPK PKB, UPK Pemuda Remaja, UPK Anak Sekolah Minggu, dan diakhiri oleh Pelsus Kolom. Shalom. Atas nama UPK Wanita Kolom Ibu Jemaat Kolom 9 Genim Kalvari Malayang 1 bersama dengan seluruh anggota WKI mengucapkan dan berdoa selamat ulang tahun buat Ibu Syamas Maria Tiwo Goni. Tuhan Yesus Kristus kiranya akan memberkati Ibu Syamas dalam menjalankan tugas kerja dan tanggung jawab sebagai abdi negara, menyertai Ibu Syamas dalam tugas pelayanan di Jemaat Kolom 9 dan di Gerim Kalvari Malayang 1, bahkan memberkati kehidupan Ibu Syamas dimanapun Ibu Syamas pergi dan berada bersama keluarga. Sekali lagi selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan. Bagaimana Om Ewin yang selalu menjadi motivasi juga buat pria kaum Bapak. Tentunya Ibu Syamas juga selalu menjadi motivasi buat kita Jemaat Gemim Kalvari, khususnya Kolom 9. Selamat ulang tahun, sehat dan sukses selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Sudah. Mewakili UPK Pemuda dan Remaja mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Syamas Maria Tiwo Goni yang saat ini boleh berhari ulang tahun ke-57. Panjang umur, sehat selalu, diberkati Tuhan Yesus dalam tugas pekerjaan dan pelayanan dimanapun Ibu Syamas pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati. Anak sekolah minggu. UPK Anak Sekolah Minggu. Oh, sudah. Sekarang kita akan mendengarkan dari Pelsus Kolom. Shalom. Mewakili Jemaat Kolom 9 menyampaikan banyak selamat buat teman pelayan Ibu Syamas Maria Tiwo Goni. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Syamas dalam tugas dan dalam pelayanan sebagai istri,
sebagai mama, sebagai oma, dan tentu sebagai pelayan khusus di jemaat Imim Kalvari, tepatnya di Kolom 9. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga besar Tiwau Goni, keluarga pelayan Tiwau Goni. Dan buat Om Ewin, jadi selalu banyak senyum. Buat Tante Maria yang selalu melayani dengan sabar buat seluruh jemaat Kolom 9. Akhirnya sekali lagi kami menyampaikan banyak selamat buat keluarga Tiwau Goni. Dan terima kasih buat Ketua Jemaat Pendeta Diti Tenjaya Lengkong Master Teologia yang boleh melayani Jemaat Kolom 9, di dalamnya melayani keluarga pelayan, keluarga Tiwau Goni. Dan terima kasih buat MC Darnul Sumendap dan Kantoria Winanda Andrea Pangemanan. Terima kasih buat teman-teman pelayan yang boleh hadir bersama-sama. Dan terima kasih buat seluruh jemaat Kolom 9 yang boleh beribadah kolom sekaligus ibadah syukur hari ulang tahun dari teman pelayan Ibu Syamas Maria Tiwau Goni. Akhirnya disampaikan terima kasih, damai di hati. Selanjutnya kita akan mendengarkan Warta Kolom. Ibadah Kolom 4 Agustus 2020, tempat keluarga Sangkai Dotulung, Kadim, Penatua Roni Sumendap, Kantoria Ibu Gigia Sudra Tiwau, MC Enrico Tiwau. Ibadah PKB 30 Juli 2020, tempat keluarga Weken Handayani, Kadim Bapak WM Sangkai, Kantoria Bapak WM Sangkai, MC UPK PKB. Ibadah WKI 31 Juli 2020, keluarga Girot Rasu, Kadim Ibu Midi Ingkriwang Lengkong, MC UPK WKI. Ibadah Pemuda Remaja Kolom 9 diadakan setiap 1 bulan 1 kali pada minggu kedua bulan yang berjalan. Hari Jumat jam 8 malam via Zoom. Ibadah sekolah minggu tiap hari Minggu jam 7.30 via YouTube HHRG Kalvari Malalayang. Pondok Gembira akan dimulai Sabtu sore minggu ini via Zoom. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Pertama-tama tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena pada malam hari ini atau pada hari ini kita boleh lagi beribadah bersama-sama walaupun lewat Zoom atau live streaming dan sudah berjalan dengan baik. Dan kami atas nama keluarga besar Tiwau Goni bersyukur juga kepada Tuhan karena tepat hari ini istri, mama, oma yang pada hari ini juga berhari ulang tahun yang ke-57. Dan kami juga keluarga menyampaikan banyak terima kasih terutama kepada Tuhan Yesus karena boleh menambahkan usia bukan karena kuat dan gagah Ibu Syamas Maria Goni, tapi itu karena anugerah Tuhan. Dan juga kami berterima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah memimpin ibadat pada malam hari ini. Kiranya apa yang sudah ditaburkan oleh Ibu Pendeta tadi boleh berguna atau boleh menjadi remah di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan.
Dan juga kami atas nama keluarga menyampaikan banyak-banyak terima kasih pada Darnel atau pemuda Darnel yang sudah menuntun jalannya ibadat kita pada malam hari ini, dan juga Nona Andrea yang menjadi MC kita pada malam hari ini. Dan terutama juga kepada tim IT Kolom 9 yang sudah menjalankan tugas dengan baik. Kami juga atas nama keluarga menyampaikan banyak terima kasih tim IT Kolom 9, sukses terus dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kepada semua pihak yang terkait, atas nama keluarga menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikianlah rangkaian ibadah malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.